Setelah diratakan itu, biasanya itu 3 hari muncul tanda bahwa saya sudah siap ditanam. Jadi memilih benih ini tidak sembarang memilih benih. Betul unggul kalau bagi mereka, tetapi belum tentu idaman bagi kami. Itu anak-anak itu tidak boleh ditinggalkan kalau belum cukup hari. Umur 40 hari. Tidak ada bedanya tanaman ini. Jadi rawat baik-baik. Setelah sampai 40 hari boleh sudah ditinggalkan, kita bisa ikut. Kalau konvensional mana boleh kau mau tinggalkan. Yang menarik juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami di kanal Dana Mitra Tani. Malam ini saya punya tamu yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah Ketua Komunitas Swabina Pedesaan Salasai. Beliau sudah ada di depan saya. Selamat malam Pak Muhammad Nur. Selamat malam Bung Wandi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, kita mungkin sedikit akan berdiskusi soal pertanian alami di Komunitas Swabina Pedesaan Salasai. Sebelum itu, sekarang Pak Muhammad Nur lagi sibuk apa? Selain di organisasi mungkin ada aktivitas lain? Ya, kalau sekarang ini lagi mulai turun di sawah. Oh, sudah masuk? Iya, sudah mau masuk musim apa? Musim tanam. Musim tanam. Iya, di tahun 2024 ini. Ini bulan 12. Bulan 12. Ini untuk apa namanya? Untuk bulan ini sudah masuk tanam. Masa tanamnya atau belum? Belum, nanti di Januari. Tapi yang namanya petani sebelum menanam itu seluruh sarana prasarana dan kebutuhan yang dipakai di pertanian itu sudah disiapkan sebelumnya. Iya. Baik secara penentuan kalender tanam itu kita sudah diskusikan. Iya. Misalnya di 2024 ini itu kira-kira menabur benih itu di tanggal berapa, di bulan berapa itu sudah ditentukan. Nanti sebelum itu ada diskusi dengan petani, iya, musyawarah dengan petani. Jadi kita ada namanya pertemuan sebenarnya sih tidak begitu formal, tetapi diskusi biasa, ketemu 2-3 orang dan kita diskusi terus menerus, dan nantinya setelah di diskusi itu lebih fokus pada kapan kira-kira kita menabur benih. Ini luar biasa. Mungkin kita akan sedikit juga akan mengupas soal pertanian alami di persawahan. Nah, bicara soal pertanian alami di lahan persawahan, kira-kira seperti apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk di musim tanam? Iya, jadi di pertanian alami ini banyak hal yang disiapkan, tetapi di pertanian alami itu ada 2 cara yang digunakan. Ada dua cara. Jadi ada cara yang paling mudah dan ada juga cara yang mudah juga, tetapi masih ada penggunaan asupan dari luar atau penggunaan nutrisi begitu. Nah, kalau yang mudah ini itu namanya bertani tanpa asupan. Bertani tanpa asupan. Iya. Nah, ini luar biasa. Iya, jadi bertani alami ini itu bertani alami. Jadi kita bagaimana mempelajari alam ini, unsur-unsur alam, sehingga tanaman kita itu tidak perlu ada asupan. Iya. Nah, ini yang menarik. Mungkin ada sedikit gambaran soal pertanian bertani tanpa asupan itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita sebagai muslim
kalau kita terjemahkan di surah Al-A'raf di ayat 58, saya sebutkan saja artinya, bahwa tanah yang baik, maka tanaman akan tumbuh subur. Tanah yang kurang baik, maka tanaman akan tumbuh merana. Nah, mana tanah yang baik? Ini lagi dijabarkan lagi. Menurut para ahli dari zaman ke zaman, ya, yang saya sempat baca buku yang disampaikan oleh salah satu imam mazhab kita, yaitu Abu Hanifah, bahwa tanah yang baik adalah tanah yang tidak pernah dibolak-balik dan memiliki jaringan akar busuk. Itu tanah yang baik. Tanah yang baik. Nah, kalau ini yang diterjemahkan dalam pertanian alami, tentunya ini sangat baik. Nah, namun hari ini karena kita pahami bahwa Indonesia pada umumnya atau Asia itu mulai tahun 48 mulai terkontaminasi yang namanya bahan-bahan kimia. Kalau di Indonesia ini, khususnya di Bulukumba, itu dimulai di tahun 70-an dan masuk di Salasa ini itu di tahun 80-an. Diperkenalkan yang namanya Revolusi Hijau, ya? Iya, melalui Revolusi Hijau itu diperkenalkan yang namanya pupuk, racun. Tapi di waktu pertama orang tidak suka itu. Ya. Jadi pupuk itu dibuang saja, dihanyutkan di sungai. Dan kurang lebih sama ini pertanian alami. Jadi tidak semua juga hari ini petani itu menerima langsung apa itu pertanian alami. Nah, kurang lebih sama waktu di tahun 80-an. Nah, kalau kita berhitung dari 80-an sampai sekarang, itu sekitar 40 tahun. Tanah kita ini sudah terkontaminasi, sudah hancur. Penggunaan bahan-bahan kimia. Sudah, andaikan ini tidak ada penetral yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu laut. Maka seluruh bahan-bahan kimia yang ke laut ini itu menghabisi ikan ini di laut. Kita tidak makan ikan sekarang. Ini menarik. Mungkin bisa dijelaskan air laut ini apa fungsinya misalnya untuk pertanian. Nah, kalau di pertanian alami yang saya bilang tadi, kalau kan dua cara di pertanian alami. Dua cara, ya. Ada yang menggunakan nutrisi dan ada yang tidak menggunakan apa-apa. Tanpa perlakuan. Nah, yang saya mau jabarkan di awal ini, yang bertani alami tanpa perlakuan. Ya. Nah, pertama yang kita yang kita akan pahami, satu soal benih. Ya, itu yang pertama. Dari mana sumbernya? Benih-benih yang kita akan tanam. Kalau benih itu misalnya kita beli dari luar atau dari mana, bukan kita yang ciptakan sendiri, maka jangan harap bahwa kita punya penghasilan di ujung itu akan memadai. Nah, tapi kalau benih yang kita buat sendiri, maksudnya kita yang memuliakan sendiri, saya kira itu hasil yang maksimal. Ini menarik, Pak Muhammad Nur. Apa pengaruhnya kira-kira misalnya benih yang di luar dan benih yang ada di lokal? Nah, kalau dari luar ya, menyebut orang bahwa itu benih unggul. Iya, betul benih unggul, tapi belum tentu benih idaman. Benih idaman ini, itu yang saya bilang tadi, salah satunya adalah yang sesuai dengan karakter tanah, sesuai dengan suhu, cuaca yang ada di sekitar itu. Sudah mampu beradaptasi, baik itu serangan hama, penyakit. Nah, itu yang perlu dipahami.
Jadi memilih benih ini tidak sembarang memilih benih. Betul unggul kalau bagi mereka, tetapi belum tentu idaman bagi kami. Nah itu satu. Yang kedua, ini soal kita bicara tanah. Nah di tanah ini itu ada metode pengolahan tanah. Iya. Jadi pengolahan tanah ini kalau di sawah ya kita fokus di sawah dulu. Iya. Nah sekarang ini kan lebih pada masuk namanya dunia teknologi. Nah rata-rata sekarang yang dipakai ini sudah traktor. Iya. Jadi misalnya kita mau mulai mengolah tanah di sawah, yang ada namanya dibajak. Kalau bahasa lokalnya itu nangkala. Iya. Nah nangkala ini atau bajak ini tidak serta-merta. Jadi kita harus ukur berapa dalam caranya dia membalikkan tanah itu. Nah, sebelum ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi maksimal dia 20 cm. Nah, caranya sebelum membajak itu dimasuki air dari pengairan. Nah, setelah itu baru kita bajak sampai misalnya satu hamparan, bukan satu hamparan ya, misalnya saya punya sawah anggaplah 1/2 hektar. Nah, itu dibajak semua dulu. Setelah itu dibajak, dibuang airnya. Dibuang airnya. Ini belum diratakan. Kalau bahasa lokal itu niesara. Nah, begitu Bung Andi. Karena bahasa lokal ini esara, saya tidak tahu terjemahkan apa bahasa Indonesianya itu. Itu yang selama ini saya cari, belum tahu ini. Tapi pada saat diolah, ini dikeringkan. Ya, jadi setelah dia di nangkala, dikeringkan atau dibuang airnya itu selama 2 hari. Untuk apa itu air dibuang? Seluruh penyakit atau hama-hama yang ada di dalam sawah itu sudah dibuang. Nah, setelah itu dikeringkan. Untuk apa? Ini ada pembakaran dari sinar matahari. Iya. Nah, sinar matahari inilah yang membakar ini tanah sehingga tanah itu menjadi empuk kayak daging begitu. Jadi pas di hari ketiga itu dimasuki air lagi. Baru dimasukkan air. Nah, itu barulah kita namanya ratakan. Kalau di Salasain Nikuan Niesara. Iya, bahasa lokalnya itu. Nah, setelah Niesara itu diratakan, baru kita cangkul ini pematanya. Dibersihkan pematanya. Kalau bahasa lokal itu toba. Nah itu. Nah setelah selesai di toba ini, itu diesara lagi, diratakan. Diratakan. Jadi sudah kedua. Sudah kedua kali ini diesara. Nah setelah diratakan begitu, 3 hari kemudian itu baru diperbaiki pematanya. Yang kecil diperbesar. Iya. Untuk apa? Ini bisa kita mengatur airnya. Kapan misalnya setelah kita menanam, kapan kita butuh air, kapan kita buang air. Inilah gunanya pematang ini. Jadi tanah yang ditambalkan ke sini itu sudah mulai tanahnya itu tidak hampir sama kalau kita bikin batu merah. Dia sudah mulai mengental. Untuk apa? Agar dia bisa menahan air. Begitu. Tapi ini untuk sistem pertanian tanpa perlakuan. Tanpa perlakuan. Jadi tidak ada misalnya pemberian kompos, pemberian. Tidak ada. Jadi dia pengolahan tanah itu dibutuhkan 18 hari. 18 hari baru bisa siap tanam. Jadi itu tadi saya sambung lagi kembali. Itu sudah kedua diratakan. Setelah itu kita diamkan, menunggu itu seluruh biji-biji rumput itu mulai berkecambah. Nah begitu dia berkecambah, kita ratakan lagi. Diratakan lagi. Sudah 3 kali. Kenapa? Karena kalau rumputnya masih kayak berkecambah begitu dan langsung diratakan atau diesara,
tidak bisa dia tumbuh. Iya, iya, iya. Nah, sudah itu dibuang lagi airnya. Buang lagi airnya. Seluruh biji-biji gulma, biji-biji rumput itu dibawa oleh air. Nah, setelah itu selesai, menunggu lagi barang 3 hari, sisa gulma, biji-biji rumput itu tumbuh lagi, itu baru diratakan untuk disiap panen, siap tanam. Siap tanam. Iya. Jadi begitu, itu baru metode. Berapa hari setelah tanam. diratakan, berapa hari Baru kita tanam? Iya, baru iya. Biasanya 3 hari. 3 hari. Karena setelah diratakan itu, biasanya itu 3 hari muncul tanda bahwa saya sudah siap ditanami. Jadi tanah ini itu perlu dibaca. Kapan dia siap menerima, misalnya tanaman kita. Itu ada tanda-tandanya. Jadi dia kayak apa? Tai cacing itu yang muncul dari tanah. Kalau itu sudah muncul, silahkan menanam. Iya. Nah, setelah itu baru kita nanam. Nah, tapi yang kalau tanpa asupan itu, saya tidak sarankan itu, ada namanya hakika. Hambur kiri, hambur kanan. Iya. Kalau tanpa asupan, tanpa perlakuan, itu harus pindah tanam. Itu untuk di teman-teman petani alami, itu di sistem tanamnya, saya sering menggunakan cara seperti apa? Nah, kalau yang pola tanam kita itu ada yang bentuk tegel 25, ada pola SRI. Kalau yang saya lakukan itu lebih ke pola SRI. Pola SRI itu tanam 1 biji. Tanam 1 biji, 1 batang tanaman. Iya. Itu pola SRI. Dan bentuk tanamannya itu bentuk tegel. Nah, setelah itu, setelah selesai, kan kalau mau menanam ini kan dibuang dulu airnya. Dibuang airnya kembali. Iya, dibuang airnya kembali. Istilah itu macak-macak. Airnya itu paling 1 cm. Nah, itu kita menanam. Setelah selesai menanam, kita masukkan lagi air. Masih full. Itu berapa hari setelah? Hanya 1 malam. 1 malam itu, iya. Untuk apa? Kalau misalnya yang kita tanam ini tidak begitu rapat di tanah, pasti dia mengapung. Jadi istilah mengapung memang maka daripada nanti kalau tidak mengapung memang itu akan menjadi menambah tumbuhnya itu tidak begitu sempurna. Setelah itu dibuanglah airnya. Nah, 3 hari setelah misalnya malam ini kita tahan airnya, besok dibuang. Itu selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari kita isi lagi, disesuaikan ketinggian tanaman. Nah, ini setelah umur 10 hari setelah pindah tanam. 10 hari? Iya. Karena pertanian alamian tanpa asupan itu mengurus tanaman hanya sampai 40 hari. 40 hari. Iya, andaikan bayi, menurut pesan nenek, itu anak-anak itu tidak boleh ditinggalkan kalau belum cukup 40 hari. Umur 40 hari. Tidak ada bedanya tanaman ini. Jadi kita harus jaga baik-baik, rawat baik-baik. Setelah sampai 40 hari, boleh sudah ditinggalkan. Bisa kita jalan-jalan ke Jakarta, di mana ada pertemuan kita bisa ikut, di mana ada penambahan pengetahuan soal bertani kita bisa ikut. Kalau konvensional, mana boleh kau mau tinggalkan? Yang menarik juga ini soal benih. Nah, ini benihnya dari mana kalau untuk di teman-teman petani alami? Nah, kalau benih yang kita kembangkan sekarang ini itu adalah hasil silangan. Iya. Berarti benih lokal yang kita kumpul, kemudian kita silang. Kita memilih mana batang yang kuat, mana buah malainya panjang. Nah, itu ada aturan mainnya sendiri, ada cara tersendiri. Dan itu butuh waktu. Kalau saya hitung ini butuh waktu 6 tahun baru kita bisa finalkan. Karena minimal F12. Kalau baru F5 itu baru uji-uji
uji coba. Apakah cocok di misalnya Bung Wandi ini punya sawah? Iya, di lokasi ini misalnya. Di lokasi ini saya kirim kau misalnya untuk 1, 2, 3 liter untuk sampel. Kalau cocok berarti ya itu boleh dikembangkan. Nah itu di F5. Tapi yang paling baik itu di F6. F12. 6 tahun kita ini. Nah itu kalau itu kita mau diskusikan malam ini, saya kira tidak cukup waktu. Iya. Oh, yang menarik juga ini soal penyilangan benih. Kira-kira berapa lama waktu yang digunakan untuk proses ini? Untuk belajar? Maksudnya untuk penyilangan benih ini. Kalau untuk misalnya menyilam benih, itu sebenarnya tidak begitu lama. 1 musim sudah bisa kita menyilang gunting begitu, baru kita serbuki. Yang lama ini itu mencari benih idaman. Mencari benih idaman. Iya, itu kalau sudah kita menghasilkan misalnya 1 biji ya hasil silangan ini, itu akan menghasilkan ribuan varietas dalam 1 biji ini. Sama halnya ini dengan bahasa apa namanya, mencari jodoh. Iya, tidak begitu jauh itu. Iya, menarik. Iya. Ini baru untuk apa namanya, tanpa perlakuan. Ini tanpa perlakuan. Belum lagi bicara soal pertanian alami yang pakai perlakuan. Pakai perlakuan. Iya. Mungkin bisa digambarkan juga soal itu. Ini sebenarnya pakai perlakuan ini, itu salah satu bagaimana memindahkan petani ini dari kebiasaan memberi asupan. Kan 40 tahun sudah ini pusing kalau dia tidak pakai pupuk, tidak pakai racun. Tapi sesungguhnya pertanian alami itu tidak menggunakan apa-apa. Namanya kerjasama dengan alam raya ini. Iya. Alam raya ini menyiapkan. Alam raya ini dia memberikan nitrogen yang gratis. Coba lihat. Misalnya di musim kemarau. Musim kemarau. Iya. Seluruh rumput itu pada mati semua. Datang musim hujan 1-2 kali hijau. Dan itu ada juga di Al-Quran. Dia akan menurunkan air hujan dan membelah bumi. Nah, membelah bumi ini itu juga yang dipakai di pertanian alami. Nah, kalau dalam Al-Quran bahwa dia membelah bumi, Tuhan sudah menciptakan itu makhluk yang bisa membelah bumi. Makhluk apa itu? Mikroorganisme. Iya. Salah satunya misalnya cacing. Iya. Dan mikroorganisme ini banyak juga yang kita tidak lihat. Kalau bahasa Malaysia itu tidak nampak begitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau itu mau dijabarkan, pertanian alami yang pakai nutrisi, Tuhan ini sudah menciptakan sebenarnya. Kita mau ambil sampel misalnya nitrogen. Saya garis besarnya saja. Seluruh yang bau amis itu kandungan nitrogennya tinggi. Yang bau amis? Bau amis. Seperti misalnya? Misalnya ikan. Daging. Air kencing baik manusia maupun sapi itu nitrogennya tinggi. Iya. Nah, misalnya kalau kita ambil dari ikan, itu kita fermentasi. Bahan-bahannya sederhana. Pakai gula 1 kilo, ikan 1 kilo, kita fermentasi, dimasukkan dalam toples selama 7 hari, maka itu akan menghasilkan nitrogen. Kalau kita beli di toko, untuk 5 hektar, itu berapa sak? Ini hanya 1 toples. Itu juga digunakan selama 3 musim. 3 musim. Iya. Jadi misalnya beli gula kalau 1 kilo hari ini 20.000. Anggap juga kita beli ikan 20.000. Berarti 40.000 kita sudah memiliki nitrogen kalau mau dihitung mobil ya. Itu sudah mau 1 pickup. Nah, bagaimana penggunaannya? Ini lebih mudah lagi. Tidak memikul. Tidak apa. Berarti secara biaya bisa dikatakan tanpa biaya. Bisa tanpa biaya. Karena misalnya kita tidak punya gula. Boleh kita pakai air cucian beras.
Cuma air cucian beras ini waktunya tidak lama. Tidak lama. Beda kalau gula. Difermentasi hari ini itu masih bisa dipakai di 5 tahun nanti. Itu dia. Nah ini nitrogen. Nah kalau kita masuk di fosfor. Fosfor. Iya. Sampelnya juga sederhana. Seluruh tanaman yang bergetah. Bergetah. Itu kandungan fosfornya tinggi. Yang biasa digunakan teman-teman? Misalnya pisang mentah. Mentah. Intinya mentah-mentah lah. Dan bergetah. Nah, itu kandungannya fosfor. Iya. Kalau KCl. Seluruh tanaman dalam 24 jam itu tumbuhnya 10 cm. Artinya ada hormon yang kuat, ada kandungan KCl di tanaman itu cukup kuat. Nah itu yang kita ambil. Bahannya seperti apa itu? Misalnya rebung bambu. Anak pisang. Coba lihat pisang. Potong ini detik itu juga muncul. Artinya itu hormon kaliumnya di pisang itu juga tinggi. Sama juga di rebung bambu. Nah di rebung bambu ini bukan hanya untuk tanaman. Bisa juga manusia. Bisa juga hewan. Iya. Kalau untuk manusia hewan ternak. Kalau untuk manusia kegunaannya untuk apa? Itu kuat siang dan malam. Iya. Kuat kerja. Iya. Jadi misalnya mau mencangkul hanya 1 hektar. Iya. Begitu itu penonton. Iya. Ini kuat siang dan malam. Kuat kerja. Nah, kalau kalsium. Dua yang biasa kita gunakan di spacing. Satu dari buah masak. Seluruh buah yang masak. Iya. Selain itu, nah ini buah masak. 1 kilo buah masak, 1/2 kilo gula merah. Jadi biayanya sangat murah. Nah, kalau selain buah masak itu kita pakai cangkang. Entah itu cangkang telur, cangkang keong, intinya cangkang lah. Itu campurannya? Itu pakai cuka. Difermentasi juga. Difermentasi. Sama semua ini difermentasi selama 7 hari. Nah, misalnya cuka cangkang dicampur cuka itu 10 liter. Kalau 10 liter ini sudah kalau 5 tahun kita gunakan untuk 5 hektar, saya kira ini sudah cukup. Ini nutrisi-nutrisi ini itu mungkin bisa sedikit dijelaskan cara pengaplikasiannya di lahan. Nah, kalau pengaplikasian di lahan itu saya kasih rumus yang paling standar ya. Ini namanya standar. Iya. Kalau dia misalnya kita mau gunakan nih NPKCA. Nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Nah, kalau kita mau gunakan 1 kali ini, cukup ambil 1 sendok atau 5 cc. Tapi paling mudahnya itu 1 sendok itu sama hanya 5 cc. Misalnya ada ini kayak kopi ini, anggaplah kopi ini. Saya ambil kandungan nitrogen dari seluruh yang bau amis, itu 1 sendok. Fosfor 1 sendok, kalium 1 sendok, kalsium juga 1 sendok. Artinya sudah ada 4 sendok ini di dalam gelas. Nah 4 sendok ini kita campurkan air 20 liter. Nah, kalau 20 liter, itu kan biasanya yang diperlukan hanya 15 liter. Ya. Nah, kalau 15 liter ini berarti ada sisa 5 liter. Oke lah, anggap kita gunakan 15 liter. Nah, saat itu disemprotkan. Iya. Nah, di entah itu padi. Iya. Misalnya tanaman perkebunan, horti, itu semua bisa. Cuma kita atur. Misalnya kalau di horti ya, atau di sayur mayur. Kalau yang berdaun, yang kita mau makan, jangan pakai kalsium. Karena tidak bisa kita tapu, aku konjuan ya. Tidak bisa putus ini. Saking kuatnya. Iya. Makanya kita pakai nitrogen banyak.
Iya, iya. Itu dia cara pencampuran-campurannya. Nah, kalau misalnya padi, 1 hektar itu hanya 12 tangki. 1 hektar. Iya. Jadi 12 kali 3 sendok, itu hanya berapa sendok kita pakai. Iya. Nah, kalau 1 kilo fermentasi, bayangkan itu. Berarti bisa dipakai. Itu kalau kita menggunakan pertanian alami yang harus diberi asupan. Nah, iya. karena yang tanpa asupan ini, itu kita juga tidak berani memperkenalkan ini pada petani-petani yang baru memulai. Iya. Karena kebiasaannya dia menggunakan bahan-bahan tambahan dari luar, makanya kita juga kasih tambahan-tambahan itu. Nah, itu kira-kira gambaran sekilasnya. Misalnya dari hasil. Ya, bagaimana? Di banyak bacaan ya, bahwa kalau bertani organik, bertani alami itu turun. Padahal faktanya tidak. Kalau yang saya punya ya, sebelum saya punya sawah ini, sebelum saya alami, ya, itu biasanya mengambil 10 karung, 8 karung, 7 karung. Itu kan tergantung musim. Ya. Nah, setelah saya alami, maksudnya dengan sistem pertanian alami, tapi yang tanpa perlakuan. Ya. Iya. Itu hasilnya rata-rata 12. Paling sangat menurun itu 10. Berarti produksinya ini meningkat. Belum lagi kita lagi bicara harga. Harga itu jauh berbeda dengan pertanian konvensional. Contoh misalnya beras merah. Sekarang beras merah 25.000. Sekarang berapa harga merah? 25.000 per kilo. Harga beras merah. 25.000 per kilo. 25 per kilo. Kalau kita menghasilkan 2 tong, itu artinya ada uang 50 juta. 50 juta. Iya. Kalau 2 kali kita menanam, ada uang 100 juta. Kenapa teman-teman KSP itu punya program seluruh anggotanya itu harus beli tanah? Ada teman saya Pak Wahid, ya, yang dulunya buruh tani, sekarang jadi tuan tanah. Beli tanah, beli ternak. Belum lagi Pak Pono. Ini luar biasa. Karena itu tadi, siapa yang bertani yang sesuai dengan siklus alam ini, lebih mempelajari alam, saya kira itu adalah salah satu petani yang merdeka, petani yang berdaulat. Iya. Yang namanya petani berdaulat. Bagaimana dia mau berdaulat? Petani hari ini semua dibeli. Ya. Mulai dari input, ketergantungan, pasar ketergantungan. Beda ini petani yang ada di dalam lingkar atau yang tergabung di KSPS. Punya pasar sendiri. Bertani alami ini berarti membangun kedaulatan petani. Iya. Bagaimana mau petani sejahtera? Ya. Kalau dia tidak berdaulat. Ya. Nah, kedaulatan petani ini yang kemudian cikal bakal KSPS itu bahwa mimpi kita akan tercapai bahwa lingkungan akan lestari. Saya kira itu yang itu yang cita-cita besarnya. Petani mandiri itu bisa sejahtera. Orang sejahtera itu akan tercapai lingkungan yang lestari. Petani cerdas, bertani alami. Iya. Karena ini pertanian alami ini itu sebenarnya diwariskan oleh sahabat Rasulullah. Berarti pertanian alami ini ada sejak. Iya. Pertanian konvensional ini kan baru 40 tahun. 40 tahun ya. Ada di Bulukumba ini, ada di Salasai. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Iya. Dia tidak tahu mau dia pasarkan kemana ini, dia punya bahan-bahan kimianya itu. Iya. Kira-kira begitu. Ada rekayasa. Iya. Baik, Muhammad Nur, luar biasa. Diskusi kita malam ini soal pertanian alami. Dan saya kira untuk diskusi lebih panjang ini ya mungkin butuh waktu selanjutnya. Mungkin butuh waktu dan ada sesi-sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Nur. Petani cerdas, bertani alami.
Terima kasih dan sampai jumpa di kanal Jadi Dana Mitra Tani.